Selamat pagi. Ya, tes. Oke, sudah. Ya, saya mulai ya. Tolong kameranya nanti saya panggil satu-satu. Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya, kita mulai ya. Ini proses imunologi ya. Ini salah satu bagian terpenting ya, bukan ya, bukan terpenting, bagian penting dari sistem tubuh kita terkait defense ya, defense pertahanan tidak hanya pada luar atau yang dalam kita sebut sebagai infeksi, racun, toksin lingkungan, tapi juga pada diri sendiri. Salah satunya adalah terkait autoimun, cancer, itu adalah proses kerusakan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, di sini proses imun berperan ya. Jadi tidak hanya terkait infeksi ya, termasuk dalam proses degenerasi, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol seperti pada karsinoma, terus pada autoimun, ini peran yang besar dari sistem imunologi. Kita mulai. Oke, immunity, kemampuannya bertahan dari kerusakan dari foreign substance, dari substan dari luar, ya, mikroorganisme, bahan-bahan chemical, ya, termasuk yang masalah dari dalam ya, tadi yang saya katakan sebagai cancer. Nah, jadi dibagi dua, jadi istilahnya ada innate immunity atau sering disebut non spesifik, pertahanan non spesifik. Ini didapatkan dari ini kita ya, jadi sudah ada di dalam tubuh kita dalam bentuk innate. Sementara namanya adaptif dan namanya adaptif, dia berproses ya, di sini disebut sebagai specific immunity ya. Jadi dua sistem ini akan berinteraksi membentuk pertahanan tubuh baik dari dalam maupun dari luar. Jadi kalau yang innate atau yang didapat ya, kalau kita innate itu pengertiannya didapat ya. Jadi mengenalkan, tubuh dapat mengenali dan kemudian merusak, menghancurkan zat-zat yang dari luar. Tapi responnya selalu sama ya, selalu sama. Jadi kalau nanti ada zatnya satu, dia keluar satu, nanti ada zat dua, dia keluar. Dia tidak terlalu bisa berkembang. Kalau adaptif beda. Adaptif tergantung nanti kerusakannya. Kalau nanti dia bisa tambah banyak, tambah kuat dan seterusnya. Sehingga gini, kalau misalnya ya kayak kita bilang lah virus COVID kemarin ya, kalau tubuh kita sudah adaptif, lama-lama COVID-nya jadi kayak flu biasa. Karena tubuh sudah bisa mengenali pertama, terus kedua bisa membuat antibodi,
dan antibodi yang dibuat itu akan efektif untuk menghancurkan, sehingga nanti tidak terjadi tidak terjadi perkembangan penyebaran virus yang signifikan. Nah, salah satu COVID itu awal gejalanya apa kira-kira? Waktu di COVID awal-awal, gejalanya apa kira-kira? Ayo. Bisa menjawab, dokter. Tidak bisa mencium bau. Oh, itu ya generasi Delta sebelumnya. Itu sebelumnya kan awalnya kayak gejala flu, batuk, pilek ya. Yang harusnya kalau flu biasa, jadi dia dihentikan di daerah hidung tenggorokan oleh sistem imun kita, jadi nggak sampai ke paru-paru. Nah, ini karena dia tidak dikenali oleh tubuh kita, akhirnya dia spread yang hanya awalnya mungkin batuk, pilek, sakit tenggorokan, turun masuk paru-paru. Nah, begitu masuk paru-paru, terjadi respon imun, inflamasi ya, radang, dahak, segala macam, sehingga akhirnya apa? Paru-parunya gagal, jadi meninggalnya di sana. Ya, Delta sudah the next generation, dia sudah melakukan mutasi. Nah, yang di Delta apa? Lebih kepada penciuman, apa segala macam ya. Tapi yang gagal nafas akibat radang paru sudah mulai berkurang pada fase Delta dibanding yang fase awal. Makanya kan kematian pada fase awal tinggi sekali. Ya, jadi pada fase awal yang gagal nafas segala macam ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini agak cepat ya, waktunya mepet sekali. Nah, nanti ada spesifik memori ya dan karakter yang ini dari adaptif tadi ya. Jadi spesifik itu seperti apa? Namanya spesifik khusus dia ya. Jadi kemampuan yang adaptif immunity untuk mengenali partikelnya ya. Jadi pada saat awal innate immunity dapat bereaksi terhadap melawan bakteri secara umum ya. Jadi bakteri secara umum. Kalau adaptif dia mengenali secara spesifik dari bakterinya apa. Jadi nanti misalnya ini aja deh, sama-sama COVID terjadi mutasi ya. Ini kan corona, bentuknya seperti mahkota kan, corona kan. Tapi terjadi mutasi apa? Permukaannya bisa beda-beda. Nah, itu makanya kenapa kemarin itu kita di vaksin itu booster berbagai macam vaksin supaya bisa mengenali varian-varian atau mutasi-mutasi dari si virus. Itu kenapa kita boosternya kayak dicampur-campur. Ini bukan karena wah kalau itu kita dipakai coba-coba. Memang itulah mekanisme imun kita supaya nanti responnya bagus. Nah, yang kedua, selain dia spesifik, dia punya memori. Ini bisa dikatakan seumur hidup. Sekali dia kenal, dia akan ingat. Jadi di dalam sel itu ada bagian tertentu yang bisa mengingat. Oh, ini nih misalnya ya, ini sekarang kan kita sudah variannya sudah sekian. Misalnya tiba-tiba delta muncul lagi deh. Misalnya badan kita kenal, oh ini delta nih. Oh, dia nyerang nanti mukosa hidung. Oke, kita protek mukosa hidung seperti itu. Jadi dia bereaksi secara kuat dan secara kuat dan tangguh ya, lebih ini ya, cepat dan kuat dan juga bertahan lama. Ya, memori. Nah, ini makanya kalau kemarin diperiksa antibodinya, kalau orang baru sakit jelas antibodi tinggi kan. Makanya sekian ini wah antibodinya rendah nih. Vaksin yang pertama yang dari China Sinovac. Itu sebenarnya kan memang selama kita nggak terserang ya antibodi akan rendah. Tapi tidak masalah, yang penting dia punya memori karena begitu ketemu virusnya, memori ini akan mengaktifasi sel-sel yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Ya. Cuma kan kadang mentalitas kita kan istilahnya harus ya nggak semua ya, beberapa dari sejawat kita itu kan memang awalnya ingin supaya vaksinnya yang dari Amerika ya merek tertentu lah yang katanya paling hebat dan seterusnya. Buktinya sekarang Amerika juga masih babak belur. Kita malah lebih awal nih yang istilahnya yang dibilang vaksinnya kita jadul ya. Itu kan konsep yang dari China yang Sinovac kan konsep jadul ya vaksinnya ya. Itu malah ternyata menimbulkan respon antibodi yang lebih bagus ya secara komunitas ya, secara luas ya. Kalau persennya waktu dicek imunitinya rendah betul ya, tidak setinggi yang dari Amerika ya. Oke, saya lanjut dulu dia. Oke. Nah, innate immunity, jadi body akan expose terhadap substansi tertentu yang ini menimbulkan respon yang sama. Ya. Jadi karena dia tidak memiliki spesifisiti dan memori yang terhadap infeksi sebelumnya. Jadi kalau ada infeksi ini ya udah dia responnya segitu-segitu aja, datar lah istilahnya ya. Ya, jadi misalnya bakteri ya, jadi masuk, oke, oh ada bakteri ini. Jadi dia akan fagositase itu fagositase itu bayangkan pernah main Pac-Man, game Pac-Man pernah?
Yang cowok-cowok pernah main game Pac-Man nggak? Pernah dokter. Gimana game Pac-Man tuh gimana? Dia makan dokter. Ya, jadi kita ngejar ininya terus up ya, itu seperti itulah gambaran sederhananya seperti itu ya. Nah, si innate immunity tadi, jadi misalnya bakterinya ada segitu, dia badannya cuma ngeluarin segitu. Nanti bakterinya keluar lebih banyak, badannya nggak nambah banyak. Ya segitu aja yang keluar. Ya, itulah innate immunity. Jadi dia responnya tetap meskipun nanti sel yang masuk tuh jumlahnya banyak segala macam. Nah, ini yang terjadi pada saat awal-awal terjadinya COVID. Karena apa? Karena adaptifnya kita belum ada. Ya, karena nggak kenal kan adaptifnya belum ada. Jadi si innate ini ya kerjanya segitu-gitu aja. Padahal selnya kan membelah dengan cepat, apalagi virus ya, replikasinya cepat, sehingga akhirnya terjadilah apa namanya fatality case atau case yang fatal di awal-awal COVID ya. Belakangan setelah ada, apalagi setelah ada vaksin kan, ya yang kena banyak, tapi yang fatal kan tidak sebanyak ini ya. Makanya waktu awal-awal itu kan, wah apa antrian kamar jenazah, antrian kremasi, dan wah udah mengerikan lah pokoknya ya. Nah, jadi nanti innate immunity tadi jadi membutuhkan ini apa? Inisiasi ya. Jadi dia yang dibutuhkan ya itu untuk menginisiasi dan meregulasi adaptif. Jadi innate itu tetap penting karena dia yang nanti akan apa ya kayak apa ngundang si adaptif ini untuk keluar, untuk dilatih. Ya, bayangin kalau innate ini nggak ada, siapa yang merangsang si adaptif tadi? Oke, dia pada yang adaptif, jadi responnya tentu nggak bisa yang pertama, dia pada saat exposure yang kedua. Ya, jadi nanti pada exposure kedua dia lebih cepat, lebih kuat ya. Jadi sehingga nanti angka sakitnya itu akan jauh lebih pendek. Misalnya waktu pertama infeksi dia butuh 1 minggu nih ya untuk sembuh. Nah waktu dia infeksi kedua 3 hari sudah sembuh. Ya kenapa? Karena dia sudah punya adaptif. Jadi begitu musuh yang sama udah saya sudah tahu how to deal ya misalnya ya. Dia langsung memperbanyak diri untuk menghadapi infeksi yang second dan seterusnya. Jadi kalau yang di sini, jadi pada saat exposure pertama tubuh butuh beberapa hari ya untuk merusak, ya nanti berikutnya dia sudah jauh lebih cepat. Bahkan ada kondisi di mana tidak ada gejala, saking cepat dan kuatnya, ya. Jadi bakterinya virusnya dirusak sebelum ada gejala. Nah itulah kita disebut sebagai imun. Imun. Contoh ya, misalnya kamu lagi di kelas nih, ada satu anak bersin, kelasnya pakai AC kan tertutup, ada satu anak bersin. Kira-kira satu kelas terpapar virus nggak? Kira-kira. Ayo cepat responnya. Terpapar dokter. Terpapar. Nah, besoknya apakah satu kelas itu sakit? Tidak, dokter. Mungkin ada yang sakit, tapi sebagian besar tidak. Kenapa? Karena sebagian besar adalah dengan respon adaptifnya, dia bisa mengatasi apa istilah melawan virus. Jadi virusnya tetap ada, tapi sebelum dia menimbulkan kerusakan atau menimbulkan gejala, dia sudah bisa dikalahkan oleh yang innate dan adaptif. Jadi tetap dua-duanya ya, innate dan adaptif. Nah inilah yang kita sebut sebagai mekanisme yang imunitas yang sangat unik yang terjadi pada vertebra. Vertebrata ya, yang bertulang belakang ya. Ingat ada 5 kelas, ada mamalia, aves, pisces, reptil, dan amfibia. Itu ya dari vertebra yang bertulang belakang. Nah, innate itu sendiri, jadi ada 3 komponen utama dari innate itu ya. Jadi ada mekanisme secara mekanik mencegah apa namanya zat-zat tadi, mikroba tadi masuk ke dalam tubuh ya, termasuk ke dalam sel. Terus ada yang dengan mediator chemical, zat-zat kimia ya, nanti kita jelaskan seperti apa. Dan yang ketiga adalah sel terlibat dalam fagositosis. Jadi Pac-Man nih selnya ya. Jadi produksi chemical untuk respon dari imun sistem tadi. Nah, kita mulai yang pertama. Jadi yang mekanikal itu seperti apa? Ya tentu permukaan kulit ya, mukus membran ya, itu sebagai penghambat atau barrier di mana mikroorganisme termasuk zat-zat kimia tidak bisa masuk ke dalam jaringan tubuh ya. Nah, contoh paling gampang adalah air mata. Sebenarnya air mata itu kan proses pertahanan mekanik di mana apa namanya di mana adanya kotoran, debu segala macam pada saat dia menempel di mata dia akan di apa ya di flushing. Flushing itu di apa ya dialirkan ya.
supaya nggak merusak mata ya. Terus ada cairan saliva di mulut itu juga ya. Jadi ada bakteri termasuk di hidung juga ya. Di hidung kenapa Anda ada upil di rambut hidung? Karena debu-debu kotoran tadi terperangkap jadi rambut tadi nggak cuma nyaring ya, tapi juga ada kelenjar-kelenjar minyak yang lengket sehingga debu-debu tadi nanti nempel di sana. Jadi nggak bisa masuk dia, nempel di sana. Begitu terkumpul lama-lama jadi upil. Itulah yang Anda korek-korek di hidung Anda ya. Makanya nempel upil kan nempelnya di rambut-rambut tadi. Ya. Nah, kalau di saluran nafas, kalau nggak salah ini saya ingat ya, saya jelaskan ingat gimana? Kalau yang dari bagian hidung sampai faring, dia akan gerakan epitelnya tadi akan menuju ke ke inferior, ke bawah, sehingga nanti kotoran tadi akan ketelan ke esofagus. Tapi kalau silianya yang dari bawah, dari laring ke bawah, dia gerakannya menuju ke atas. Nah, itu uniknya ya. Jadi ini silianya kayak tahu kemana arahnya. Jadi yang dari atas dia geraknya ke bawah, yang dari bawah geraknya ke atas. Jadi cairan-cairan yang nempel di mukus tadi akan digerakkan perlahan-lahan oleh silia tadi, oleh rambut-rambut tipis tadi, menuju ke tenggorokan untuk dibuang atau bisa kalau kental banget dia bisa Anda muntahkan. Kalau nggak terlalu kental Anda akan telan masuk ke pencernaan. Nah, termasuk batuk dan bersin ini adalah suatu refleks. Jadi kalau terlalu banyak, kalau di hidung dia akan bersin. Kalau terlalu banyak di ini dia akan di saluran bawah dia akan berupa batuk. Ya. Itulah mekanisme secara mekanik kita mengeluarkan atau bertahan terhadap ini kotoran ya. Nah, kalau yang chemical seperti apa? Nah, disinilah nanti ada zat-zat yang dilepaskan oleh sel-sel permukaan, namanya lisosim. Jadi itu semacam enzim yang dipakai untuk menghambat dan menghancurkan ini. Nah, kalau sebum itu tahu sebum? Ada yang tahu sebum nggak? Apa sebum? Ayo, yang ini, yang cewek-cewek biasanya. Kalau muncul ini sudah panik biasanya ya, remaja putri, wah muncul ini panik ya. Apa kira-kira? Coba. Ayo, yang cewek-cewek masa harus saya panggil sih? Sebum apa kira-kira sebum itu? Minyak pada wajah, Dok. Pada kulit tepatnya. Nah, kebetulan lebih banyak ada di wajah. Jadi itu adalah kelenjar minyak pada wajah. Begitu kita debu ngumpul di sana, sebum itu akan produksi semakin produksi sehingga nanti muncullah yang kita sebut sebagai jerawat. Ya. Nah, kalau jerawat tadi ada bakteri segala macam, infeksi dia, radang dia. Ya, kalau hanya kotoran aja, hanya dibungkus sebum tadi, jadi jerawat yang tidak akan ada jerawat yang ini, ada jerawat yang radang ya. Seperti itu. Terus kemudian mukus itu dari di hidung sampai saluran nafas itu ada mukus, ya, dia akan membunuh mikroorganisme atau paling tidaknya mencegah jangan sampai masuk ke sel. Jadi dibungkus dia oleh mukus tadi, lisosim, sebum segala macam ya. Nah, nanti ada chemical mediator yang akan merusak ininya, ada histamin, ada komplement, eukosanoid ya, jadi prostaglandin. Nah, ini prostaglandin tadi yang menimbulkan radang. Ya. Kenapa? Karena radang tadi inflamasi akan menimbulkan pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah masuk ke sana, permeabilitas dan sel darah putih. Ya. Nanti sel darah putih inilah akan membantu pertahanan di daerah tadi. Makanya nanti yang tadinya cuma jerawat biasa, ya, kalau ada bakteri segala macam dia jadi inflamasi, jerawatnya merah bengkak, mungkin digaruk-garuk tambah inflamasi, akhirnya sel darah putih ke sana ngelawan karena infeksinya banyak kan, sel darah putihnya ke sana ngelawan banyak, terus nanti sel darah putih yang mati bersama bakteri-bakteri yang mati akan menjadi nanah. Itulah istilahnya pergeseran dari jerawat yang biasa jadi infeksi sampai akhirnya jadi bisul. Ya, seperti itu perjalanannya ya, adik-adik. Nah, nanti ada sitokin ya. Ini bagian juga dari chemical mediator. Sitokin adalah protein atau peptide yang disekresikan oleh sel yang berikatan dengan reseptor dari sel permukaan. Nah, nanti sitokin tadi akan dia itu tidak di sel tetapi ke tetangganya.
Nah ini ya unik ya. Jadi ini dia panggil tetangganya untuk bantu dia mempertahankan, ya. Sehingga nanti apa dia meregulasi dan apa intensitas dan durasi dari imun respon. Jadi ibaratnya dia sendiri nggak bisa bertahan sendiri, dia panggil nih tetangga-tetangganya nih. Nah makanya nanti ingat kalau waktu COVID ada badai sitokin. Nah, namanya sitokin storm. Kenapa badai? Karena banyak. Jadi yang nyerang itu nggak dia sendiri, tapi tetangga-tetangganya. Nah inilah hati-hatinya ya pada orang yang merasa dirinya sehat, ya merasa dirinya kuat, nggak perlu vaksin, nggak perlu masker dan lain sebagainya, merasa. Tapi begitu dia kena COVID, sakitnya bisa parah. Kenapa? Karena sitokinnya tinggi. Ya, mungkin kalian dengar ya si Deddy Corbuzier kan cerita gitu kan. Kenapa kok badai sitokin? Padahal kan dia sehat, makan sehat, vitamin D-nya ini sampai apa dosis tinggi, tetap aja kalau ini dia kena. Kenapa? Karena insinya dari COVID itu badannya enggak kenal. Karena enggak kenal, akhirnya dia terlanjur masuk, merusak di mana-mana. Hingga apa? Kerusakan di mana-mana. Nah, ini respon imun yang kuat justru menghasilkan sitokin yang lebih banyak. Sitokin yang lebih banyak, akhirnya badai sitokin kan. Sesek lah, ini ya, dahak, dan seterusnya. Ya, jadi ini ya buat para influencer yang merasa dirinya sehat, jangan besar kepala gitu loh ya. Karena virus ini benda kecil tapi bisa menumbangkan orang besar ya. Oke, nah nanti ada lagi yang kedua, berikutnya bagian dari chemical yang kita sebut sebagai komplement ya. Jadi ada kelompok ini ya ada kurang lebih 20 protein yang membentuk komplement tadi. Ini merupakan 10% dari bagian dari serum ya. Ingat ya di bagian darah itu kan ada serum darah, ada sel darah. Ini yang cairnya itu kita sebut sebagai serum ya. Nanti ini ada namanya C1 sampai C9, faktor B, D, dan P ya. Oke, nanti bisa dibaca. Saya kasih lihat ini bagannya dulu. Seperti ini bagannya nih. Bentar. Ya. Jadi nanti ada dua ini ya. Jadi ada yang klasik pathway di mana komplement 1 nanti di sana akan berikatan dengan antigen antibody kompleks ya. Sehingga akan mengaktifkan si komplement 4, nanti komplement 4 ketemu komplement 2 baru mengaktifasi komplement 3. Atau ada yang jalur alternatif di mana dia langsung mengaktifasi komplement 3 bisa. Atau ada bahan-bahan substan ya, nanti ada faktor B, D, dan P, dia langsung komplement 3. Jadi dari komplement 3 lah ini mulai terjadi apa namanya proses pertahanan komplement tadi ya. Nanti 3 mengaktifkan 5, 5, 6, 7 dan seterusnya sehingga nanti akan membuka ya protein tadi dinding dari plasma membran tadi sehingga dia bisa masuk dan menghancurkan apa namanya menghancurkan si antigen tadi. Jadi antigen yang berikatan dengan antibodi tadi dibawa masuk ke plasma untuk dihancurkan ya oleh proses tadi ya, bisa langsung dengan C1 atau langsung dia dengan C3. Ini saya agak cepat ya karena materinya banyak sekali, waktunya hanya sampai jam berapa Orti? Sampai jam 8.20 Pak. Oke ya udah 8.20 ya, masih lagi berapa menit. Oke, nah, ada nanti berikutnya adalah interferon. Interferon adalah protein yang melindungi tubuh terhadap viral ya, termasuk cancer. Ini jangan salah ya. Cancer itu ibaratnya penyakit yang dari dalam, kalau virus bakteri kan dari luar ya. Cancer itu yang dari dalam tubuh. Sehingga orang yang kalau dibilang wah saya nggak punya ini cancer, tidak, semua orang punya resiko cancer tergantung imunnya. Ya, tidak ada orang yang tidak memiliki resiko cancer, semua punya. Ya, nah sepanjang sistem imun kita kuat atau bisa apa istilahnya bukan kuat ya apa namanya bekerja sebagaimana mestinya, cancer tidak akan terjadi. Ya, oke kita mulai after virus. Jadi diinfeksi menginfeksi sel. Nah ini ya kalau virus itu kenapa ini, karena dia replikasinya cepat sekali. Ya, nucleic acidnya, asam nukleatnya dan protein-proteinnya nanti akan membelah sehingga dari dalam hitungan detik dia dari puluhan, ratusan sampai jutaan tergantung jenis virusnya. Ya. Nah, disinilah sebenarnya kemampuan badan kita untuk mengenali. Kalau badan kita mengenali sebelum dia membelah banyak, tubuh sudah bisa mengatasi. Tapi masalahnya kalau badan virus baru, badan tidak kenal. Nah, ini yang jadi masalah. Kandung masuk, dia sekali masuk kan dalam waktu singkat membelah dari ratusan, ribuan hingga jutaan. Akhirnya badan kita yang babak belur gitu loh ya, yang jadi nggak bisa ngatasi. Ya, jadi nanti salah satu yang
sel yang terinfeksi tadi akan memproduksi yang namanya interferon. Nah, interferon sendiri dia tidak secara langsung melawan si virus. Ya. Ini hampir sama dengan tadi. Jadi dia berikatan dengan tetangganya. Kayak sitokain tadi ya. Jadi tetangganya ini dipanggil nih. Ibaratnya dia nggak mampu melawan virus itu sendiri, dia manggilin tetangganya, sehingga apa yang terjadi? Tetangga sel-sel yang lain nanti akan menimbulkan respon inflamasi untuk mencegah virus tadi bereproduksi. Ya, makanya disebut neighboring cell, sel tetangga. Ya, jadi tetangga-tetangga itu kenapa? Itu kenapa ya? Kalau interferonnya, sitokinnya tadi sudah muncul, responnya badan responnya sakit jadinya. Kenapa? Karena banyak sel yang terlibat. Ya, beda tadi kalau pas itu hanya makrofag aja, ya udah di situ aja dia di ini, ya. Jadi badannya nggak merasa, istilahnya nggak sampai merasa gejala. Tapi kalau sudah melibatkan interferon, interleukin dan segala macam, terjadilah nanti proses inflamasi. Nanti saya tunjukkan zat-zat apa yang dilepaskan sehingga ada nyeri, ada meriang dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini adalah chemical mediator ya dari innate immunity ya. Permukaan ya, kalau permukaan tadi kan lisosim ya, jadi enzimnya tadi ada air mata, ada saliva, liur ya, cairan hidung dan seterusnya ya. Ada yang di kulit tadi sebum ya, di kulit ya, mengandung asam dan segala macam ya. Mukus di saluran nafas ya. Nah, ada histamin. Histamin tadi dihasilkan oleh sel mas ya, basofil ya, platelet. Ini menimbulkan vasodilatasi. Contoh paling ini adalah waktu Anda digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuk biasanya gimana? Kalau digigit nyamuk. Ayo, digigit nyamuk biasanya gimana? Gatal dokter, terus muncul benjol juga. Benjol. Ya, oke ya. Tapi ada orang ya, karena dia badannya sudah istilahnya tanda petik kebal, digigit nyamuk paling hanya kayak bercak merah dikit gitu aja. Ada orang sampai bentol. Ada orang sampai gatal. Padahal nyamuknya kan sama. Iya kan? Jadi pada orang yang istilahnya imunnya ini, nah nanti tubuhnya mau nggak mau akan melepaskan histamin lebih banyak, sehingga apa yang terjadi? Terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga kayak bengkak, bentol tadi ya. Terus histamin tadi melepaskan sensasi gatal, makanya rasanya gatal, ya. Dan nanti kalau yang saluran nafas, dia menimbulkan kontraksi karena bengkaknya tadi, jadi sesak ya. Jadi ada orang yang misalnya contoh ya debu, nah, debu contoh ya. Ada orang kena debu kan biasa-biasa aja. Ada orang kena debu sampai dia bersin. Ada orang yang kena debu sampai dia sesak. Padahal debunya sama. Nah, inilah respon imun tiap orang tadi berbeda. Ya, nanti tergantung berapa respon histaminnya. Kalau semakin tinggi histaminnya, mungkin awalnya hanya bersin-bersin untuk mengeluarkan mekanik ya tentunya ya. Terus cairannya banyak, yang tadi chemical permukaan, sampai dia sesak. Kalau sesak nanti histaminnya banyak banget. Ya. Nah, berikutnya ada namanya kinin. Ya, ini dari plasma protein. Jadi vasodilatasi juga meningkatkan permeabilitas untuk supaya sel-sel tadi lebih banyak untuk menyerang si benda asing tadi ya. Nah, interferon yang tadi protein ya. Jadi terutama pada infeksi virus, karena virus itu membelah cepat ya. Jadi istilahnya kalau dia hanya bertahan pada sel itu nggak akan ini, makanya dia panggil tetangganya. Makanya interferon itu komplikasinya adalah menimbulkan radang yang luas, lebih luas daripada yang ini. Kalau histamin ya lokal aja di situ aja. Ini dia lokal aja ya. Nah, komplement tadi plasma protein ya. Jadi ini meningkatkan vaskular permeabilitas, melepaskan histamin juga, kinin dan seterusnya. Nah, prostaglandin ini unik nih. Ya. Jadi ini menimbulkan ini relaksasi ini vasodilatasi, tapi akan menimbulkan nyeri. Ini prostaglandin. Ya. Kira-kira nyeri ini untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Nyeri ini untuk apa? Kira-kira kenapa dia menimbulkan nyeri? Apa sih gunanya nyeri tadi? Ada yang tahu nggak? Ayo, nyeri gunanya untuk apa? Supaya gimana nyeri itu? Ayo.
Misalnya Anda kepentok sakit. Supaya apa sih sakit tadi? Untuk memperingatkan kita, dokter. Untuk memperingatkan kita supaya kita diam. Berhenti, stop. Something wrong in your body. Itu sebenarnya manfaat dari nyeri. Nah, coba karena manusia dengan egonya, apalagi ada istilah no pain no gain, kita membypass sensasi nyeri. Ya, akhirnya apa? Ya mungkin secara semangat bagus ya, tapi akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Jadi nyeri yang dilepaskan oleh prostaglandin untuk memastikan si orang tadi atau bagian yang terinfeksi atau cedera tadi supaya berhenti, jangan digerakin. Itu sebenarnya nyeri. Ya, ingat ya, anjing kecelakaan nggak ada yang ngobatin tuh, ya kan? Nggak ada dokternya, nggak ada dukun pijat segala macam. Sekian bulan sembuh. Kenapa? Karena waktu nyeri dia nggak gerakkan bagian tadi. Itu prinsip sebenarnya dari nyeri ya. Terus kemudian ada leukotriene, ini adalah golongan grup dari lipid ya. Jadi diproduksi oleh mast cell dan basofil ini untuk kontraksi otot-otot polos ya. Ini yang menimbulkan sesak tadi. Ya. Jadi selain dia bengkak, dia kontriksi. Makanya pada apa namanya infeksi kemarin yang orang yang nggak apa namanya yang korban fatali karena begitu dia nyampe ke saluran napas bawah. Kalau saluran napas atas kan cuma radang, bengkak ya, nggak bisa nelan. Tapi begitu sampai napas bawah, sesek, nggak bisa diatasi, kadang-kadang nggak bisa nafas, mati udah. Ya. Nah kalau pirogen ini adalah yang menimbulkan rasa panas atau meriang. Ya, jadi ada rasa nyeri itu prostaglandin, panas, ya panas badan itu oleh pirogen. Sama, begitu panas itu akan men-shutdown sistem kita. Ya, orangnya sudah lemas, nggak bisa ini supaya kita berhenti, diam, istirahat. Badan is something wrong in your body. Ingat, badan Anda tuh sudah cerdas banget ya, nggak usah Anda bohongin. Nah, berikutnya sel. Dari ini, nah, sel utamanya adalah sel darah putih ya atau white blood cell. Ya, ini adalah yang bagian paling penting ya dari komponen seluler terkait imun sistem. Ya, jadi diproduksi di sumsum tulang ini merah, bone red marrow dan kelenjar limpatik itu akan memproduksi sel darah putih. Ya, jadi di sini jaringannya yang apa namanya untuk supaya efektif tetap chemotactic factor tadi memegang peranan penting untuk memanggil atau mengatrakti. Jadi white blood cell kan dia beredar nih di seluruh darah kan, seluruh tubuh dia beredar patroli nih. Tapi kan dia nggak tahu di mana ada masalah. Misalnya nih di hidung ada virus masuk. Nah, sel-sel kemotaktik yang ada di hidung inilah yang berperan untuk manggil si sel darah putih apa namanya untuk datang ke tempat tadi. Ya. Nah, kemudian ada namanya fagositosis itu ya, jadi proses memakan ya. Jadi fagosit itu kan Pac-Man-nya ya. Jadi fagositosis adalah proses dia memakan bahan-bahan atau partikel-partikel yang apa namanya dari baik dari luar dari dalam yang berpotensi merusak tubuh. Nah, ini fagosit ya. Nah, kemudian sel-sel yang dimakan tadi itu kan menimbulkan sisa-sisa ya, kotoran-kotoran, jadi sel yang mati ya, termasuk sel-sel yang mati tadi, sel yang melawan dia kan bisa mati juga, nggak belum tentu menang juga ya. Nah, nanti sel-sel yang rusak tadilah bersama sel darah putih di apa namanya jadi bagiannya ada neutrofil dan makrofag, itu bagiannya ya dari sel darah putih, neutrofil dan makrofag tadi ya. Kalau neutrofil itu lebih kecil ya, yang berfungsi sebagai memfagosit sel-sel tadi, tapi jumlahnya banyak ya. Ini di sel apa sumsum tulang merah ya, atau sumsum ya tulang merah di darah ya. Jadi nanti neutrofil tadi adalah ini apa namanya yang pertama ya, yang masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi tadi dalam jumlah besar ya. Nah, nanti dia akan melepaskan sinyal-sinyal chemical ya, namanya sitokain tadi, ada chemotactic factor, jadi ada inflamasi, ada bengkak segala macam. Dia juga melepaskan enzim lisosomal, ya, enzim yang akan membunuh mikroorganisme. Ya, sehingga terjadilah kerusakan jaringan di daerah tadi, ya, inflamasi. Nah, yang kita sebut sebagai pas atau nanah adalah akumulasi, ya, jadi neutrofil yang mati, jadi prajurit kita yang mati, prajurit musuh yang mati, kotoran-kotoran, sisa-sisa dan segala macam, serta cairan. Karena ingat ya, begitu vasodilatasi kan cairan banyak, makanya namanya bisol pasti bengkak, nggak ada bisol nggak bengkak ya.
Pasti bengkak dulu, bengkak, nyeri, ya. Tapi kalau dia belum dilisis atau dihancurkan, dicairkan, nggak bisa ditoreh bisulnya. Karena apa? Karena dalam bentuk jaringan yang masih bengkak, inflamasi. Nah, kemudian inflamasi tadi kalau sudah mulai dilisis oleh enzim-enzim lisosomal, sehingga nanti dia akan encer, akhirnya terkumpulah cairan di sana. Nah, itu baru bisa kita toreh. Ya, makanya kalau ada di bagian gigi kan, kalau ada abses di dalam gusi atau dekat gigi kan nggak bisa langsung ditoreh, tergantung sudah lembek belum. Kalau belum lembek jangan ditoreh, ya. Nggak keluar apa-apa, dia darah, iya, tapi nyeri banget, ya. Tapi kalau sudah lembek, cara cirinya itu ya. Jadi kita tekan, kalau kenyal berarti dia masih padat ininya, ya, masih apa, jaringan. Tapi kalau kita tekan kayak kantongan air, berarti di dalamnya sudah melisis atau mengencer. Ya, itu bisa ditoreh, ya. Oke. Nah, makrofag adalah bagian monosit, ya, yang lebih besar, ya. Jadi dia meninggalkan aliran darah masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi tadi, ya. Nah, ininya ukurannya 5 kali lebih besar daripada ini. Ini dari yang apa namanya, neutrofil tadi, ya. Jadi kalau neutrofil kecil tapi banyak, makrofag yang gede nih. Nah, jadi nanti dia akan memakan jaringan-jaring. Jadi setelah si neutrofil menghancurkan sebagai ini pigmen kecil, ya, neutrofil, ya, pigmen kecil. Nah, neutrofil yang pigmen kecil kan mati juga nanti dia. Nah, jadi nanti makrofag tadi tugasnya membersihkan, ya, sisa-sisa dari neutrofil yang mati, sel-sel yang rusak dan segala macam. Inilah makrofag. Jadi ini istilahnya pigmen yang gede nih. Pigmen yang memakan pigmen yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, cuma dalam nanti prosesnya tadi, fagosit tadi, makrofag akan memproduksi berbagai zat chemical, ya, interferon, prostaglandin, ya, sehingga makanya kalau yang makrofagnya keluar, ininya bengkaknya lebih keras, lebih nyeri, ya, bahkan mungkin sampai rasa panas karena ada pirogen juga di sana, ya. Oke, ini kita lihat perbandingan, ya, nanti yang ininya nanti dulu, ya, kita baca yang sel dulu, ya. Jadi yang ini dari init, ya, yang adaptif nanti kita bahas lagi yang adaptif, yang init dulu, ya. Jadi neutrofil itu apa? Fagosit yang pertama inflamasi, jadi dia first cell, ya, adalah ujung tombak pertama yang melawan virus. Nanti ada monosit, ya, monosit tadi akan berkembang jadi makrofag. Jadi kalau di dalam darah dia itu masih dalam bentuk monosit. Begitu dilepas ke jaringan, dia akan berkembang menjadi makrofag. Nah, makrofag dia akan memfagosit semua, ya. Jadi dia istilahnya pasukan besarnya, pigmen besar nih. Sorry. Nah, kemudian nanti ada basofil, ya, seperti monosit, ya, jadi lepas dari aliran darah masuk ke jaringan tadi, melepaskan reaksi-reaksi zat-zat kimia yang menimbulkan inflamasi. Sel emas, ya, kalau sel emas itu dia sifatnya ini apa namanya, dia tidak bergerak, dia di daerah jaringan ikat, ya. Jadi kalau ada infeksi pada jaringan ikat, dia itu kayak satpam, ya. Jadi dia hanya diam di tempat, ya. Kalau yang lain kan kayak polisi nih, patroli nih, keliling, ya. Kalau mast cell itu kayak satpam, jadi dia hanya posisinya diam di sana aja, ya. Eosinofil tadi, ya, masuk ke ini dari darah, melepas sel-sel chemical yang sifatnya tadi alergi. Nah, gatal, selain bengkak dia menimbulkan gatal, itu eosinofil, ya. Nanti ada natural killer cell, NK cell, ya. Jadi dia melisis tumor. Jadi nggak hanya virus loh, ya, termasuk tumor. Makanya pada orang yang mengalami cancer biasa NK cell-nya lemah, ya. Jadi sel tubuh kita, kalau kita bilang cancer kan dia pertumbuhan yang tidak terkendali, ya. Dari sel tubuh kita, tubuh nggak terkendali, dia kita sebut sebagai cancer atau tumor, ya. Yang ganas cancer, yang tidak ganas tumor. Nah, itu NK cell-nya tidak bisa melisis. Harusnya kalau seimbang dia tumbuh, tapi ada NK cell yang akan melisis sehingga antara tumbuh dan hancurnya seimbang, sehingga dia tidak apa namanya, growing berlebihan. Oke, ini inflamasi respon. Jadi ini kalau kita secara apa namanya ini, ya. Jadi bakteri masuk jaringan rusak,
Nah, kemudian akan melepaskan zat-zat kimia dilepaskan oleh jaringan yang rusak tadi. Nah, salah satunya namanya kemotaksis. Kemotaksis akan meningkatkan vascular permeability. Jadi apa? Kalau permeability meningkat dari pembuluh darah ya, jadi yang dalam darah bisa keluar masuk ke jaringan. Ya, dia melebar, aliran darah meningkat, sudah meningkat, terus yang dari dalam darah, ingat ya, itu kan monosit, makrofag, itu kan di dalam darah awalnya. Kemudian karena permeability meningkat, dia bisa lepas dari pembuluh darah menuju ke jaringan. Ya, jadi meningkatkan jumlah sel darah putihnya dan mediator chemicalnya pada jaringan yang rusak tadi. Nah, bakteri yang tadi ya, jadi istilahnya dibatasi atau dirusak, destroy, dan difagosit dimakan pigmennya tadi. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau bakterinya nggak terlalu banyak, bakterinya musnah, terus terjadilah perbaikan jaringan. Tapi kalau bakterinya masih atau yang memfagosit lebih sedikit atau lebih lemah dari bakteri, nah ini akan merangsang mengaktifasi chemical reseptor yang lain. Ya, ini secara simpel seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada saat rangsangan tadi terjadi? Itulah kita sebut sebagai lokal inflamasi. Ada dua ya, ada lokal inflamasi, ada sistemik inflamasi. Lokal inflamasi namanya lokal, tadi dia setempat kan. Jadi inflamasi respon ya pada spesifik area, itu kuncinya di dalam badan. Ya, contohnya tadi ada digigit nyamuk, bentol, hanya di sana aja. Ya. Ya, kalau nyamuknya banyak ya bentolnya banyak, ya udah. Ya, tapi kan tidak terjadi inflamasi sistemik misalnya ya. Oke. Jadi dia hanya bentol aja di sana, ya. Ada kemerahan, rasanya panas, bengkak dan seterusnya, gatal juga ya pada kalau dia eosinofilnya tinggi, dia menimbulkan gatalnya tadi. Nah, bagaimana kalau dia secara sistemik? Berarti secara ini namanya sistemik kan luas ke badan kita ya. Itu berarti melibatkan berbagai bagian dari tubuh kita. Ya, yang tadi awalnya lokal akhirnya menyebar, terus menyebar. Nah, nanti pertama tentu kita sumsum tulang merah kita, red bone marrow tadi akan memproduksi dan melepas sejumlah besar neutrofil. Ya. Jadi yang di lokal tadi nggak cukup, mau nggak mau sel sumsum tulang akan memproduksi sel darah putih, terutama yang pertama itu adalah neutrofil nih, pasukan istilahnya pasukan gerak cepatnya. Ya, jadi kecil banyak. Nah, ini neutrofil ya. Nah, kemudian nanti pirogen ya. Jadi pirogen ini adalah zat-zat kimia yang dilepaskan oleh mikroorganisme, sel-sel makrofag, neutrofil tadi yang rusak terutama ya, akan menimbulkan rasa panas. Jadi kalau ininya kecil, sedikit lokal, ya oke, selain gatal, dia rasa kayak hangat kan. Kayak bisul kan panas, di daerah itu kan panas ya. Tapi kalau ininya meluas, berarti panasnya itu nggak cuma di tempat bengkaknya tadi, sampai meriang. Ya, sampai meriang. Nah, ini yang terjadi pada contoh, misalnya kata kita DB misalnya. Ya. Jadi itu inflamasinya meluas. Kenapa? Karena virusnya masuk ke darah, nggak bisa di lokal bentol itu kan nggak bisa. Digigit nyamuknya bentol, iya dia inflamasinya lokal, ya kan? Tapi virus dengginya ya ingat ya, jadi dengue fever kan virusnya namanya dengue virus. Virusnya kan menyebar ke seluruh tubuh sehingga terjadilah inflamasi yang meluas, melepaskan pirogen sehingga akhirnya apa? Seluruh badan panas, nggak cuma di tempat gigitan nyamuknya tadi. Nah, nanti di sini ya, pada sistemik inflamasi, ingat ya, tadi kan ada permeabilitas meningkat. Permeabilitas itu apa kira-kira? Ayo, siapa yang coba? Permeabilitas itu yang seperti apa? Meningkat. Ayo, coba. Ini terkait ini ya, komplikasi terutama pada dengue. Karena permeabilitasnya meningkat. Ismia Maggie, kira-kira apa ismia? Permeabilitas meningkat. Kira-kira apa? Mohon maaf dokter, kurang tahu. Ya udah, saya ini waktunya mepet sekali ya. Jadi permeabilitas itu ibaratnya kayak saringan. Ya, tahu ya saringan ya. Kalau saringannya melebar, berarti semakin banyak apa semakin dikit cairan yang keluar? Kalau saringannya melebar. Cairan yang keluar makin dikit apa makin banyak? Makin banyak. Makin banyak. Nah, itu yang terjadi.
Jadi pada apa namanya dengue tadi terjadi peningkatan permeabilitas sehingga apa? Yang di dalam darah akan masuk ke dalam jaringan. Nah, kalau ini terlalu banyak yang masuk ke dalam jaringan, berarti apa? Yang di dalam darah semakin sedikit kan? Nah, semakin sedikit ini yang menimbulkan yang namanya shock. Darahnya tensi yang ngedrop sampai orang yang gak sadar sampai meninggal. Nah, ini ya. Kan awalnya sederhana, digigit nyamuk, ya. Awalnya cuma bentol. Tapi karena nyamuknya bawa virus dengue-nya menimbulkan komplikasi terutama sampai secara sistemik ya, ini kita bilang secara yang jeleknya sistemik, sehingga vaskular permeabilitas meningkat sehingga darah yang di dalam pembuluh darah tadi keluar ke dalam jaringan ekstraseluler sehingga di dalam darah sedikit, akhirnya apa? Tensinya drop, akhirnya shock, ya akhirnya meninggal. Ya itu ya. Ini secara garis besar dulu ya. Ini saya cepat lagi nih. Nah, adaptatif, ya kalau namanya adaptatif berarti dia memiliki kemampuan adaptasi ya, yang kita sebut sebagai respon spesifik terhadap antigen tertentu ya. Nah, nanti ada Hapten ya, small molecule ya, yang jadi mengkombinasi dengan large molecule untuk mengenali. Ya, jadi prinsip dari adaptif dia pertama harus kenal dulu. Ya, nanti dari kenal baru dia nanti bisa membentuk zat-zat spesifik untuk melawan si virus tadi. Ya. Nah, adaptif ada dua. Foreign antigen ya tentu yang dari luar, ya. Tentu dari luar itu apa ya? Virus, bakteri, parasit, termasuk debu ini ya, polen itu kan apa? Serbuk sari itu sebenarnya dari luar loh ya. Terus sisa-sisa dari ini apa namanya hewan ya, ini apa ya istilahnya sekali itu ya, robekan kulit ya, sayap yang dari hewan ya, terus debu-debu ini apa debu-debu kutu ya, makan dan seterusnya ya, dimana nanti di sini akan menimbulkan reaksi imun yang kita sebut sebagai allergic reaction ya. Kita kena serbuk sari Anda bersin ya, kena ininya hewan ada gatal dan seterusnya, itu kita sebut sebagai allergic reaction. Termasuk nanti ada juga yang dari transplant, jadi orang yang dapat organ dari orang lain itu kan bahan asing ya. Nah, ini makanya kalau orang mau donor organ harus semirip mungkin, makanya kalau bisa dari keluarganya, karena itu badannya tidak menganggap itu sebagai benda asing, supaya itu tujuannya. Nah, yang self antigen berarti antigen yang sebenarnya badannya sendiri dianggap antigen. Ya. Jadi terlalu ada imun ininya, responnya terlalu sensi sehingga badannya sendiri dirusak. Itulah yang kita sebut sebagai autoimmune disease. Ya. Sebenarnya kan penting karena tujuannya sebagai self antigen adalah untuk merusak tumor. Jadi kalau ada sel yang berkembang di luar jalurnya berlebihan, inilah sebenarnya self antigen untuk mencegah supaya nggak jadi cancer. Tapi ini apa namanya badannya nggak berlebihan, normal aja, baik aja, tapi tetap diserang. Itulah kita sebut sebagai autoimmune disease. Ya, kalau di sendi jadi rheumatoid arthritis, di kulit jadi psoriasis, di apa namanya di pembuluh darah jadi lupus dan seterusnya. Ya. Nah, nanti antibodinya tadi dimediated ini ya, jadi ada kita sebut sebagai antibody ya, atau bahasa singkat antibody ya. Itu kita dapatkan dari cairan selnya tadi ya, terutama oleh B cell. Itu yang memproduksi antibody ya, B cell. Terus ada yang disebut cell mediated immunity yang kita sebut sebagai T cell. Ada dua yang utama ya, dari adaptif ada B cell, ada T cell. Ya. Nah, T cell tadi ada berbagai ini nih apa namanya bentuk nih. Ada dalam bentuk efektor T cell ya, dan contohnya cytotoxic T cell ya, yang menimbulkan delay hypersensitivity T cell ya. Ada regulatory T cell, itu ada yang namanya helper T cell ya. Ini yang biasa yang mengenali dulu nih ya. Helper itu yang kenalin, nanti dia manggil apa temennya nanti supaya menghancurkan si antibody. Ada suppressor T cell. Ya, jadi dia menghambat activity ya, baik antibody mediated dan cell mediated immunity. Bisa helper itu yang mempromot, kalau yang suppressor yang menekan ya. Kenapa perlu disupresor? Supaya tadi nggak berlebihan. Ya, supaya nggak rusak ininya. Makanya harus ada suppressor. Kalau semua ini dirusak ya jadi autoimun yang tadi. Nah, ini kita garis besarnya seperti ini ya. Ini tempatnya ini apa? Contohnya ini yang innate ya, ini yang adaptif ya.
Adaptif kita bagi dua, antibody mediated immunity dan cell mediated immunity. Kalau antibody mediated, antibody ya itu namanya B cell. Kalau cell mediated namanya T cell. Ya, sama-sama di red asalnya di sumsum tulang merah, tapi pematangannya kalau yang antibody di sumsum tulang merah, kalau yang T cell di thymus. Thymus itu di kelenjar di balik tulang sternum kita. Ya. Nah, kemudian lokasinya di darah dan jaringan limfatik, ya. Jadi kalau yang antibody mediated bentuknya antibody, kalau yang cell mediated bentuknya sitokain. Nah, yang antibody mediated dia berperan sebagai melawan ekstraselular antigen. Ekstraselular berarti di luar sel. Jadi bakteri, virus segala macam yang di luar sel. Tapi begitu dia masuk ke sel, virusnya, bakterinya itu dilawan oleh T cell atau cell mediated. Ya. Jadi ingat yang sama-sama virus, tapi kalau masih di luar dia dihadapi oleh B cell, antibody mediated. Kalau sudah masuk ke dalam, ya, jadi virus, bakteri, intraselular dan seterusnya yang sudah masuk ke dalam sel dihadapi oleh T cell. Nah, reaksinya bagaimana? Jadi kalau reaksi dari B cell immediate, langsung nih, ya. Makanya atopi, anafilaksis ini begitu ketemu bahan ininya dia langsung merespon, ya. Kalau yang adaptif, kalau yang cell mediated dia delete, masih lebih lambat ininya. Makanya alergi itu nggak semuanya langsung nggak langsung ini ya, anafilaksis. Ya tipe 1 tuh yang anafilaksis langsung cepat, langsung sesak merah, langsung drop ya, langsung shock. Kalau yang delete itu lebih pada tadi ya, gatal dulu ininya tapi reaksinya lebih lambat. Ya. Oke, ini bisa dibaca, saya pas. Oke, nah ini ya. Jadi di dalam sumsum tulang merah ya, red bone marrow, stem cell itu adalah sel yang mampu berproliferasi, ya. Membelah ya. Nah, terus kemudian dari ini nanti dia membentuk pre-B cell dan pre-T cell. Coba bedanya, kalau pre-B cell dia dimaturasi di dalam sumsum itu sendiri, kalau pre-T cell lewat aliran darah nanti masuk ke timus, di timus pre-T cell dimaturkan menjadi T cell. Kemudian lewat darah lagi nanti dia ngumpulnya di jaringan limfonod. Ya, limfonod. Jadi B cell dan T cell yang sudah matur disimpan di sana sebagai proteksi. Jadi kapan dibutuhkan. Jadi ada yang beredar. Ya, kalau beredar kan disuruh patroli ya. Jadi ada yang ngepos. Jadi kan polisi ada yang tinggal di pos, ada yang keliling patroli. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini jadi primary lymphatic organ tadi adalah limfositnya. Limfosit itu adalah bagian sel darah putih yang khusus berperan ini. Jadi B cell, T cell itu kita sebut sebagai limfosit ya. Jadi dia ada yang bersirkulasi di dalam darah ya, ada yang ngepos di jaringan limfoid tadi ya. Jadi limfosit yang matur tadi jadi masuk ke sebagai dia menjadi fungsional sel ya. Baik yang di dalam red blood cell tadi, red bone marrow maupun di timus, ya. Nah, secondary-nya tadi yang primary ya, yang pre tadi ya. Yang secondary-nya jadi ini berinteraksi dengan organ-organ sekitarnya ya, jadi dengan antigen, membentuk imun respon dan seterusnya. Nanti dia ada di mana? Jaringan limfatik, ada nodul limfatik, ada tonsil. Tonsil itu bagian ini amandel ya, tonsil itu amandel ya, ada di limfonod dan sampai spleen. Nah, disinilah dia posko-poskonya ya. Jadi primary-nya, jadi primary-nya ada di sumsum tulang merah ya. Nanti sebagian dia ada pematangannya, kalau bisa dia matangnya di sini, kalau bisa dia matangnya di timus. Nah, nanti ada yang dia patroli nih, yang sirkulasi ya. Ada yang patroli, ada yang jaga di posko di dalam jaringan-jaringan limfonod tadi ya. Kita sampai jam berapa? 8.10 ya? 8.20. Ini dokter. Bentar. Ya, ini saya cepetin dulu. Nah, jadi limfosit tadi nanti ada ini yang eksis ya, ada yang jadi dia bertujuan sebagai untuk mengenalin tadi makanya dia harus spesifik ya mengenali. Setelah mengenali, jadi dia akan meningkatkan jumlahnya untuk merusak. Makanya semakin kenal, semakin cepat kenalnya, semakin cepat berkembangnya, sehingga pada
kondisi tertentu bahkan dia tidak menimbulkan gejala yang kita sebut sebagai imun. Nah, inilah fungsi dari adaptatif antibody tadi. Nah, bagaimana cara kita mengenali? Nah, ini ya, kayak virus tadi ya. Jadi corona virusnya sama, ininya beda-beda nih. Inilah pengenal-pengenalnya, permukaannya. Makanya dari itu kenapa kita divaksin dengan berbagai macam vaksin, supaya nanti tiap vaksin dia mengenali tipe-tipe permukaan yang beda-beda. Ya, ini nanti bisa dibaca, jadi bagaimana dia mengenalinya ya. Jadi ini nanti ada kompleks yang kita sebut sebagai major histocompatibility kompleks. Jadi dia compatibility itu kayak apa namanya, kayak kunci sama ini apa namanya. Jadi dia hanya mengenali tipe yang sama bentuk kuncinya. Nah seperti ini ya, jadi masuk ya proteinnya dari antibody tadi masuk di dalam ini dipecah, protein antigen dipecah jadi fragmen-fragmen kecil. Nanti di dalam Golgi retikulum endoplasmik dia ketemu MHC kelas 1, jadi di Golgi apparatus jadi akan dilepas ke permukaan. Nah, disinilah dia akan secara spesifik. Nah, kalau dia mengenali antigen yang apa namanya spesifik, dia akan merangsang sel untuk merusaknya tadi. Kalau dia ini normal, antigennya sendiri, oke, oh enggak, ini teman nih enggak dirusak sama dia. Ya. Jadi ini aktivasi daripada limfosit tadi. Nah, ya, jadi nanti di sini ya, jadi istilahnya dia akan memberi sinyal kill me. Jadi ini ya, foreign antibody, dia ngasih sinyal ada masalah nih di dalam sel gua nih, bunuh gua, seperti itu ya. Kill me effect ya. Oke. Nah, ini model yang MHC kelas 2. Ini sebenarnya agak mirip ya dengan yang tipe 1 ya. Jadi ini sama, antigen masuk nanti di dalam vesikel ketemu dengan MHC kelas 2. Nanti dia akan membentuk ikatan dengan antigen tadi, nanti dipaparkan. Cuma kalau yang tadi dia minta dibunuh, kalau ini dia menstimulat respon imun sel. Jadi dia menstimulat. Jadi kalau tadi di makrofag kan dimakan. Kalau ini ada juga makrofag, tapi dia akan mengundang yang namanya T helper. Ya, sel T tadi, yang T helper untuk kenalin. Nanti begitu nanti ada ikatan, jadi ini ketemu ya, jadi makrofag. Nah, ketemulah di sini. Ya, begitu ada nempel, dia akan melepas sitokin. Ya, co-stimulation tadi dia akan membentuk suatu ikatan. Jadi ini akan membentuk kayak jembatan. Ya, jadi sitokin tadi tujuannya itu membentuk jembatan sehingga nah terjadilah ikatan seperti ini. Ya, yang kita kenal salah satunya yang utama CD4. Makanya pada orang yang mengalami HIV/AIDS yang salah satu diukur CD4-nya masih normal enggak? Jadi kenapa HIV/AIDS menjadi AIDS kalau CD4-nya rendah? Ya, jadi bayangin ya, ada virus, dia berikatan, tapi CD4-nya ini kayak ngunci nih. Ya, co-stimulation, jadi membuat ikat nempel supaya bisa dihancurkan. Kalau CD4-nya rendah, ini nggak ada, lepas ini. Jadi belum sempat dihancurkan, dia sudah apa namanya? Jadi belum sempat dihancurkan, dia sudah lepas duluan. Sehingga akhirnya virus apa segala macam nggak bisa dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Akhirnya sakit ya. Kena ini dikit diare, batuk pilek, akhirnya ya tadi itulah gejala dari AIDS. Virusnya HIV. Selama CD4-nya masih bagus, ya dia positif HIV tapi dia tidak muncul gejala ketika dia tidak mengalami AIDS tadi. Ya, makanya tidak semua orang yang terinfeksi HIV akan jadi AIDS, tergantung. Kalau makanya sekarang ada beberapa pengobatan ya dalam arti dia virusnya masih ada tapi dia tidak muncul gejala signifikan. Nah ini ya, maka salah satu parameternya CD4 tadi. Oke, tadi ini dibaca nih jenis-jenis interleukin, interferon dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengaktifkan dari B cell? Tadi kita T cell ya. Nah, nanti pertama jadi nanti antigen yang masuk di makrofag tadi yang berikatan sama helper T cell ya membentuk ikatan dengan CD4 ya akan melepaskan interleukin 1. Nah, interleukin 1 tadi akan merangsang si helper T cell membentuk interleukin 2. Nah, begitu terbentuk interleukin 2, nanti si helper tadi akan membelah. Makanya namanya sel anak atau daughter cell. Ya. Jadi dia bisa membelah tergantung dari jumlah virusnya. Kalau banyak dia akan membelah lebih banyak, ya. Kalau enggak dia tidak membelah tapi dia akan memanggil, menstimulasi B cell dan efektor T cell. Jadi helper tadi kayak apa ya? Kayak pembawa pesan. Oh, ini ada masalah nih.
Nah, masalahnya seberapa banyak? Kalau banyak, dia akan membelah yang banyak supaya dia bisa manggil si B cell dan efektor T cell untuk menghancurkan atau melenyapkan dari si virus tadi. Nah, begitu ketemu B cell, ya responnya hampir sama. Jadi B cell akan membelah. Nah, B cell inilah yang akan membentuk namanya antibody. Ya. Jadi kalau kita disakit atau divaksin, berapa besar antibodinya itu tergantung berapa kemampuan B cell tadi membentuknya. Ya, jadi B cell ya membentuk antibody. Jadi antibody ini patroli nih di dalam darah kita, ketemu langsung ditangkap, langsung dihancurkan. Itu B cell. Ya, jadi sebelum dia masuk ke dalam sel. Ya, kalau sudah masuk ke dalam sel, T cell yang berperan. Oke. Sorry ini waktunya molor ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini harusnya imunologi nggak, harusnya kayaknya 2 jam pun nggak cukup loh kalau kita bahas imunologi itu panjang sekali. Tapi karena kalian dianggap untuk FKG ya segitu dulu ya waktunya di jatahnya segitu dulu ya. Tapi kalau kita mau belajar imunologi itu 1 semester harusnya imunologi ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Dokter.